Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini Sabtu, saya baru selesai melakukan proses teman-teman ya, pemasangan pulsa untuk alpukat. Selain itu kita juga mau kontrol coba bagaimana perkembangan alpukat. Ini alpukat Kuba, usia tanamnya sudah hampir 2 bulan. Ya, lumayan ya. Itu yang barusan alpukat kelut, ini alpukat Kuba. Bibitnya dari desa wisata Jambu. Dan ini satu lagi teman-teman. Jadi pohon alpukat ini saya pakai uji coba untuk pruning ya. Jadi bisa teman-teman lihat, posisinya seperti ini, begitu sangat kosong ya. Kebanyakan dipotongin. Nanti kita lihat ya bagaimana perkembangannya dia selanjutnya. Dan sekali lagi, saya di kebun ini untuk melakukan pruning tuh ada beberapa alpukat yang sengaja saya gunakan sebagai sampel ya. Jadi bentuk untuk setiap alpukat yang saya pakai sampel itu dia ada beberapa tipe pruning yang saya lakukan. Jadi satu alpukat dengan alpukat lain itu saya coba bedakan. Jadi tujuannya itu untuk tahu mana nanti yang kedepannya yang mungkin cocok untuk kebun ini. Ada 3 alpukat yang saya pakai sampel dan itu untuk setiap pruningnya dia beda-beda. Yang pertama beda, yang ini juga ada bagian yang saya habiskan semuanya. Dan untuk ini belum kami pasangin mulsa, saya baru tebar yang namanya kapur pertanian yang untuk menetralisir pH-nya. Oke, kita lanjut. Ini belum kami bersihkan juga, mungkin nanti ya. Jadi hari ini Sabtu, saya dari pagi di sini belum sempat pulang bawa nasi. Karena untuk pulang itu tanggung sekali. Mending sekalian di sini, nanti sore langsung pulang. Ya, beberapa komplek ini udah selesai. Udah selesai untuk pemasangan mulsa di setiap alpukat. Teman-teman bisa lihat. Jadi semuanya udah sampai atas itu sudah selesai saya pemasangan mulsa. Mungkin sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5 pohon lagi ya. 5 pohon yang kecil-kecil. Dan untuk yang besar-besar ini karena kapasitas mulsa yang saya beli sedikit, nanti kita orderkan lagi ya. Karena untuk alpukat yang cukup besar itu size mulsa yang digunakan tuh agak lebar ya. Kalau ini saya beli sekitar 50 meteran ya, dengan lebar 1,2 itu seharga sekitar 80.000, dan saya potong menggunakan ini hampir hanya 1 meter. Jadi 5 bisa mencukupi untuk 50 pohon yang kecil-kecil ini. Ini Kuba teman-teman. Usia tanam paling baru sekitar 1 bulan ya. Untuk instalasi pengairannya belum, mungkin nanti ya. Nanti next kita ambilkan dari atas karena pipanya masih kosong. Nanti kita instalasi, mungkin mendekati masa musim hujan selesai. Dan ini kelut penanaman mungkin sudah hampir 2 bulan ya. Daunnya putih-putih, tadi terkena kapur pertanian ya teman-teman. Mau sedikit sharing ya, kenapa saya pasang mulsa, apa sih fungsi mulsa ini. Kalau kita tahu ya, kalau kita sadar, kalau kita pernah lihat itu, untuk penanaman tanaman sayur-sayuran itu biasanya kebanyakan rekan-rekan kita itu menggunakan mulsa seperti plastik ini. Banyak ya tipe mulsa itu, ada yang plastik, terus ada yang organik. Jadi organik itu bisa teman-teman dapatkan dari kotor-kotoran ini ya. Rumput yang teman-teman rabas, teman-teman tutup
bagian atasnya. Lalu bisa menggunakan mulsa seperti ini juga, plastik dia. Jadi ada warnanya double, ada yang perak bagian atasnya dan hitam di bagian bawahnya. Kenapa saya pasang mulsa? Begini teman-teman. Satu, jadi untuk mengatasi musim kemarau yang akan datang itu, kebetulan di areal kami ini untuk sinar mataharinya tuh full sekali, full hampir 12 jam kita mendapatkan sinar matahari. Jadi kalau musim kemarau itu panasnya sangat-sangat panas sekali. Jadi fungsi mulsa di sini kita bisa menghemat air karena dengan penyiraman yang sedikit, jadi air itu tertahan ya, tertahan mengendap di bawah dan untuk penguapannya tuh bisa terjaga dia, bisa terjaga. Itu yang pertama ya, menjaga kelembapan di sekitar pohon alpukat. Yang kedua itu untuk mengatasi gulma teman-teman. Gulma di tempat saya ini sangat cepat sekali dia pertumbuhannya. Jadi kalau mau dicabutin itu kita mungkin membutuhkan waktu yang sangat ini sangat lama juga untuk satu pohon ini untuk menjaga areal kebersihannya. Karena kita tahu sendiri bahwa gulma itu ketika kita rabuk dia akan memakan juga dari rabuk pupuk-pupuk yang kita tebar itu. Jadi ketika gulmanya tidak ada, terus rabuk, semprot, pupuk yang kita gunakan akan hanya dimanfaatkan oleh alpukat ini. Jadi ketika alpukat ini bisa memanfaatkan semuanya tanpa ada gangguan gulma, kita harapkan pertumbuhannya lebih cepat lagi ya. Terus yang ketiga itu untuk pemupukannya juga. Jadi pupuk yang kita tebar nanti itu akan lebih bisa dimanfaatkan oleh akar alpukat dan mengurangi penguapan juga teman-teman ya. Jadi kita tabur, jadi pupuk itu tidak menguap dia, tidak menguap dan bisa digunakan langsung dengan alpukat ya. Mungkin selama ini ketika kita tabur pupuk, nah matahari terik, lalu pupuk itu cair dan menguap, jadi yang dimanfaatkan oleh akar itu tidak terlalu banyak. Jadi kadang kita mubazir juga. Dan untuk di musim hujan ini mulsa ini juga menahan ya erosi tanah karena banyak alpukat yang kita tanam itu karena baru sistemnya busut itu banyak yang erosi ya, banyak yang tanahnya itu yang hanyut. Jadi dia bisa menahan dari curah hujan itu. Lalu fungsi yang selanjutnya itu karena kelembapannya terjaga, terus mikroorganisme yang di dalam tanah itu bisa lebih cepat berkembang ya. Lebih banyak dengan mikroorganisme yang banyak berkembang, terus pertumbuhan akar karena kelembaban tanah itu dia bisa semakin cepat dan kita harapkan alpukat itu semakin besar. Kalau musim panas kita tahu sendiri siram mungkin menguap dan mikroorganisme itu mungkin tidak ada karena sudah terlalu panas. Tapi kita harapkan dengan adanya mulsa ini ya kelembabannya terjaga, terus pupuk yang digunakan itu bisa dimanfaatkan lebih maksimal oleh tumbuhan, tidak terganggu oleh gulma-gulma, terus mikroorganisme itu banyak yang berkembang di bawah mulsa, akarnya semakin banyak berkembang dan kita harapkan alpukat ini semakin cepat berkembang. Mungkin itu teman-teman sedikit sharing ya kenapa saya menggunakan mulsa. Dan mulsa ini kalau kita hitung-hitung itu harganya mungkin jatuhnya per pohon itu sekitar Rp1.500 per pohon. Manfaat yang kita gunakan itu banyak. Jadi kita bisa mengurangi untuk biaya cabut rumput kalau menggunakan jasa orang. Terus pokoknya gulma itu tidak akan bisa tumbuh deh ya, karena terhalang oleh yang namanya mulsa ini. Terus fungsi selanjutnya itu yang warna perak ini ketika matahari bersinar terik dia akan memantulkan cahayanya ke arah daun alpukat, dan biasanya kalau ada misalnya
kutu-kutu yang di bawah ini mungkin akan kepanasan dengan pantulan dari mulsa ini. Jadi teman-teman, jadi saya masih trial juga. Ini ada sekitar 50 pohon sudah selesai di awal tahun 2025, dan sisa lagi pohon-pohon yang kecil itu sekitar 1 2 3 4 pohon kecil yang belum kita pasang mulsa. Dan untuk pohon-pohon yang besar mungkin next time ya. Beberapa sudah saya menggunakan wet mat, tapi karena biayanya terlalu tinggi, untuk yang kecil ini saya hanya menggunakan mulsa. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terus bergerak ya, terus lakukan apapun itu di bidang apapun itu, lakukan apa yang teman-teman suka. Dan Astungkare, dengan apa yang kita lakukan yang kita suka itu, otomatis kita tidak akan terbebani ya. Kita akan selalu merasa happy untuk melakukannya. Selain itu, dengan apa yang kita suka dan Astungkare kedepannya, alpukat ini menjadi sumber penghasilan ketika saya tidak bisa bekerja lagi. Ingat, batas kita bekerja itu ada, batas waktu, umur di tempat kita bekerja itu selalu ada, dan kita perlu perhatikan ketika kita tidak bisa bekerja lagi. Maka ketika kita sudah menyiapkan dari hari ini, kelak 5 tahun atau 10 tahun lagi alpukat ini sudah menghasilkan, dan ketika kita tidak bisa bekerja di tempat lagi, di tempat di luaran, alpukat ini memberikan hasil pada kita. Oke teman-teman ya, sekian dari saya. Salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Rahayu, 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 sukseme.